Silakan dok. Perkenalkan, nama saya Dr. Andi Mutia Armus yang sedang bekerja di rumah sakit ini. Sebelum kita melakukan tindakan atau pemeriksaan, ada baiknya saya mengetahui identitas ibu. Namanya siapa, Bu? Kiki dok. Ibu Kiki, usianya berapa, Bu Kiki? 28 tahun dok. 28 tahun. Pekerjaannya apa, Bu? Karyawan swasta dok. Karyawan swasta. Alamatnya di mana Kiki tinggal, Bu? Menuruki dok. Oke. Jadi berdasarkan anamnesis yang telah kita lakukan, kita akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaannya ini bernama pemeriksaan segmen anterior bola mata, di mana kita menilai apakah ada kelainan dari struktur-struktur bola matanya ibu seperti palpebranya ibu, konjungtivanya, skleranya, dan lain-lainnya. Di sini bertujuan untuk mengetahui keluhan-keluhan yang ibu rasakan sehingga ibu datang ke rumah sakit ini. Nanti prosesnya aku akan melakukan penyinaran pada kedua matanya ibu dan menilai secara langsung apakah ada kelainannya. Jika ibu bersedia, kita bisa lanjut ke prosesnya. Bersedia, Jiki? Iya dok. Pertama-tama kita melakukan cuci tangan terlebih dahulu dan memakai handscoon. Kemudian kita melakukan pemeriksaan pertama, yaitu pemeriksaan palpebra. Untuk pemeriksaan palpebra, ibu silakan tutup matanya. Kemudian kita buka. Di sini untuk palpebra atas maupun palpebra bawahnya ibu normal, tidak ada kelainan, tidak ada tanda-tanda peradangan seperti epiremis, tidak ada juga massa ataupun pembengkakan pada kedua palpebranya ibu, baik atas maupun bawah. Kemudian kita lanjut ke pemeriksaan konjungtiva. Untuk pemeriksaan konjungtivanya ibu, konjungtiva atas dan bawahnya ini saya periksa konjungtiva bawahnya dulu. Tateki melihat ke atas. Nah, di sini untuk konjungtiva bagian bawahnya ibu normal, tidak ada tanda peradangan, tidak ada epiremis, edema ataupun benda asing, dan pembuluh darahnya juga normal. Kemudian kita berlanjut ke pemeriksaan konjungtiva bagian atasnya ibu. Tadi di baik, untuk konjungtiva bagian atasnya ibu tidak ada tanda peradangan juga, tidak ada kelainan dan benjolan pada kedua konjungtiva bagian atasnya ibu normal. Kemudian kita berlanjut ke pemeriksaan silia dan suprasilianya. Silia ini biasa disebut dengan bulu matanya. Bulu matanya ini saya lihat untuk bagian kanan dan kiri normal, tidak ada kerontokan pada kedua bulu mata bagian atasnya ibu. Kemudian bagian bawah normal juga, tidak ada kerontokan dan tumbuhnya ke depan, serta tidak ada kelainan pada kedua bagian bulu mata bawahnya. Kemudian tidak ada kelainan di. Kita berlanjut ke pemeriksaan kornea. Untuk pemeriksaan kornea, ibu menghadap ke depan. Di sini untuk baik kanan maupun kiri, untuk korneanya normal, di mana tidak ada kelainan dan tampak jernih atau tidak ada kekeruhan pada korneanya ibu. Kemudian kita berlanjut ke bagian irisnya. Untuk kedua iris baik kanan maupun kiri bentuknya normal, bulat, dan ukurannya simetris baik iris kanan maupun iris kiri. Kemudian kita berlanjut ke lensa. Untuk pemeriksaan lensa kita menilai apakah ada kelainan atau kita menilai apakah ada kekeruhan pada kedua lensanya ibu. Di sini normal untuk lensa kanan maupun lensa kirinya. Kemudian kita berlanjut ke pemeriksaan pupil. Untuk pemeriksaan pupil, pertama-tama kita menilai ukuran dan bentuk pupilnya. Ke depan, Bu. Normal, tidak ada pembengkakan, bentuknya bulat, serta ukurannya simetris baik kanan dan kiri. Tidak ada juga benda asing maupun tanda-tanda inflamasi baik kanan maupun kirinya. Kemudian kita melakukan refleks pupil menggunakan pen light. Kita melihat apakah terus ke depan, Bu.
mengalami meiosis pada saat dilakukan pencahayaan. Di sini meiosis yang menandakan normal. Kemudian untuk pemeriksaan pupil indirect, kita menilai pada mata bagian sebelahnya. Di sini normal. Kemudian yang satunya di sini juga normal, ikut mengalami meiosis pada saat dilakukan pencahayaan pada kedua matanya. Kemudian kita menilai kamera okuli anterior pada mata kanan dan mata kirinya ibu. Di sini normal, tidak ada kelainan dan tidak ada hipopion, tidak ada pembengkakan hiperemis pada kamera okulinya. Kemudian kita berlanjut ke bulbus okulinya, normal, tidak ada kelainan juga. Kemudian kita berlanjut ke pemeriksaan humor vitreous anteriornya, normal, tidak ada kelainan, tanda-tanda peradangan juga pada kedua humor vitreous mata kanan dan mata kirinya ibu. Kemudian kita berlanjut ke pemeriksaan sklera. Di sini untuk pemeriksaan sklera, tempat ke depan kita melihat apakah ada tanda-tanda peradangan, benda asing, hiperemis, kemudian ada sekret yang berlebih atau kotoran berlebih pada bagian kanan maupun kiri. Nah, kemudian kita mencatat hasilnya. Baik, pemeriksaan telah selesai ibu. Saya melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu ibu, pemeriksaan telah selesai dan hasilnya baik struktur bagian depannya seperti sklera, kunjungtiva dan lain-lainnya ibu tidak ada kelainan, tidak ada tanda peradangan baik mata kanannya ibu maupun mata kirinya. Saat melakukan pemeriksaan menggunakan cahaya juga ibu, matanya pada pupilnya ibu mengalami meiosis yang artinya normal pada saat dilakukan pencahayaan. Ada yang ingin ibu tanyakan lagi bu? Nah, digital sudah jelas. Sudah jelas. Baik, pemeriksaan telah selesai. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bu. Waalaikumsalam dok. Perkenalkan, nama saya Dr. Andi Putri Armus yang bekerja di rumah sakit ini. Pertama-tama sebelum kita melakukan pemeriksaan, ada baiknya saya minta identitas ibu. Namanya siapa bu? Kiki dok. Ibu Kiki. Usianya berapa bu Kiki? 28 tahun dok. 28 tahun. Pekerjaannya apa bu? Karyawan swasta dok. Karyawan swasta. Di mana Kiki bu? Menuruti dok. Jadi pada kesempatan kali ini setelah kita melakukan anamnesis, kita melakukan pemeriksaan lanjutan. Nah, pemeriksaan lanjutan ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana penglihatannya ibu atau mengukur jangkauan penglihatannya ibu baik dari jarak jauh maupun jarak dekat. Di mana metodenya itu ada dua, yaitu metode konfrontasi dan metode observasi. Untuk metode konfrontasi nanti ibu prosesnya ibu bisa lihat fokus ke depan, kemudian ikuti arahan telunjuk saya. Nah, kemudian metode selanjutnya adalah metode observate, di mana menggunakan kertas khusus. Ada ibu saya suruh atau arahkan ibu untuk melihat titik fokus dan melihat di sekitarnya apakah ada kelainan penglihatannya ibu dari dilihat dengan metode menggunakan atau mengukur garis dari kertas yang akan saya berikan nanti kepada ibu. Nah, jika ibu bersedia, kita bisa lanjut ke proses pemeriksaannya. Bersedia dok. Baik, untuk proses pemeriksaannya yang pertama adalah pemeriksaan metode konfrontasi. Ibu sedikit melihat ke depan. Nah, ini ada tunjuknya saya ibu. Ibu bisa fokus di sini dan ikuti arahan saya, tapi kepalanya ibu tidak boleh bertindak. Cukup melihat ke depan, cukup matanya melihat ke depan dan ikuti arahan gerakan saya, tapi kepalanya tidak boleh bertindak. Iya. Ibu bersedia jadi mengerti dikit. Iya dok. Silakan tutup matanya ibu sedang dulu. Ya. Kemudian kita lanjut. Ibu bisa lihat ini? Iya dok. Bilang kepada saya jika ibu tidak bisa melihat lagi. Tidak dok. Ya. Kemudian ini bisa lihat lagi bu? Iya dok. Sampai mana ibu bisa melihat? Tidak keluar dok. Ya. Ini bisa lihat lagi bu? Iya bisa dok. Ya. Sudah tidak bisa melihat lagi bu? Enggak dok. Ya. Kemudian mata satunya bu? Ini jika ibu bisa lihat lagi? Iya dok. Ibu bisa bilang kepada saya jika ibu tidak melihat lagi jangkauan telunjuk saya.
Jadi tidak bisa dia. Iya dok. Benar. Kalau ini Bu bisa kita lihat. Bisa dok. Ini Ibu Tidak sudah. dok. Kemudian Tidak dok. dok, ini bisa dipakai. Iya bisa. Baik, untuk metode konfrontasinya Ibu normal, Ibu bisa melihat dengan jarak jauh dan dekat, atau bisa dibilang atau bisa dikatakan jangkauan penglihatannya Ibu normal untuk baik kanan maupun mata kanan maupun mata kiri Ibu. Nah, kemudian kita berlanjut ke metode selanjutnya, yaitu metode Amsel Grid. Untuk metode Amsel Grid ini ada papan di mana ada titik fokusnya Ibu. Di sini nanti prosesnya Ibu bisa pegang sendiri. Kemudian kita melihat titik fokusnya ini, ada titik fokus atau bulatan ini bisa dilihat ke depan. Kemudian Ibu bilang kepada saya jika di sekitar titik fokusnya ini Ibu ada melihat gambaran seperti lekungan, ada atau garis putus-putus atau belokan, atau ada yang kabur-kabur, kita lihat bisa bilang kepada saya. Kita mulai. Ibu silakan tutup matanya. Ibu, di sini tidak ada, kita lihat ada garis putus-putus. Tidak ada juga terus. Ada lurus. Kemudian satunya lagi. Di sini ada garis putus-putus Bu di daerah sekitar titik fokusnya. Tidak ada dok. Baik. Saya Bu. Lurus dok. Baik. Untuk metode Amsel Grid-nya Ibu, pada saat saya memberikan gambaran titik fokus, daerah bisa kita titik fokusnya Ibu mengatakan bahwa tidak ada kelainan, tidak ada kabur-kabur kita lihat, tidak ada belokan atau lengkukan pada daerah di sekitar titik fokusnya Ibu, yang menandakan Ibu penglihatannya atau jangkau penglihatannya itu normal Ibu. Baik, ada yang ingin Ibu tanyakan lagi? Tidak ada juga. Baik, pemeriksaan untuk pandangannya telah selesai. Terima kasih Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam dok. Perkenalkan, nama saya Dr. Andi Mutia Armus yang sedang bekerja di rumah sakit ini. Sebelum kita melakukan tindakan terapeutik pada mata Kak, ada baiknya saya mengetahui identitas Kak. Namanya siapa Bu? Kiki dok. Ibu Kiki. Usianya berapa Bu Kiki? 27 tahun dok. 27 tahun. Di mana alamat Bu? Di Manduruki dok. Jadi apa pekerjaannya Bu? Karyawan swasta dok. Swasta. Jadi kita akan melakukan tindakan terapeutik pada matanya Ibu, karena dari anamnesisnya Ibu mengalami kelainan kelainan atau gangguan pada matanya Ibu yang menyebabkan Ibu datang kemari untuk diberikan tindakan pada matanya Ibu, di mana prosesnya ini ada dua, yaitu tindakan terapeutik mata menggunakan tetes mata dan menggunakan salep. Iya dok. Nah, ini bertujuan untuk menghilangkan menghilangkan rasa nyeri atau rasa gangguan penglihatan pada kedua matanya Ibu, dan sehingga matanya Ibu bisa rileks dan kembali normal. Kita berikan salep atau obat tetes yang cocok agar di Ibu, agar matanya Ibu bisa normal. Nah, nanti prosesnya Ibu mungkin saya arahkan Ibu untuk menengadah ke depan, kemudian saya teteskan sedikit tetes mata dan oleh matanya, dan Ibu mungkin merasa kurang nyaman, tapi akan saya minimalisir sebagai dokter. Ada yang ingin Ibu tanyakan lagi? Dari dok. Baik, kita melakukan tindakan terapeutik pada matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Cuci tangan terlebih dahulu, handscoon. Baik Ibu, Ibu bisa menengadah ke depan, ke atas maksud saya. Kemudian Ibu ini saya berikan obat tetes mata. Ibu melirik ke depan, menghadap ke depan. Kemudian satunya Bu, tutup mata tak. Kemudian buka. Kemudian kita kedip-kedipkan. Kemudian kita ambil tisu untuk daerah di sekitar matanya, cairan. Baik, nah ini merupakan tindakan terapeutik pada mata menggunakan tetes mata.
Dan kita berlanjut menggunakan salep. Metodenya sama ya Ibu. Ibu mengenai ke atas, kemudian ke atas, kemudian ada di Bu. Baik, untuk pemeriksaannya silakan tutup mata, kemudian buka, kemudian kelip-kelipkan, bersihkan sedikit. Baik, untuk pemeriksaan, kemudian untuk tindakan terapeutik mata menggunakan salep dan tetes setelah selesai Ibu. Ada yang ingin Ibu tanyakan lagi? Nah, di dok. Saya lepaskan handphone, cuci tangan. Tindakannya telah selesai Ibu. Alhamdulillah. Ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada tadi? Tidak ada di dok. Baik, pemeriksaan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dok. Terima kasih.